Oh wow, ada lubang di dasar lautan. Sepertinya lautan itu mengalami kebocoran. Tapi ini tidak seperti kebocoran yang kamu bayangkan, di mana air mengalir keluar. Ini lebih seperti mata air karena air mengalir masuk, bukan keluar. Kebocoran unik ini adalah sesuatu yang kita kenal sebagai oasis Pythia. Seorang mahasiswa pasca sarjana adalah orang yang secara tidak sengaja menemukannya. Dia melihat gelembung-gelembung yang naik ke permukaan. Biasanya gelembung-gelembung di lautan memberitahu kita bahwa mungkin ada beberapa ventilasi hidrotermal yang merupakan titik panas untuk beberapa hal yang sangat keren. Ventilasi ini sebenarnya seperti mata air panas di dasar laut. Namun alih-alih menggelegak dengan air hangat, ventilasi ini melepaskan cairan yang telah dipanaskan secara berlebihan di kerak planet kita. Ketika air laut merembes ke dalam celah-celah ini dan bergerak jauh ke dalam kerak bumi, air laut bersentuhan dengan mantel yang sangat panas. Hal ini memanaskan air laut hingga mencapai suhu yang sangat tinggi. Dan saat bergerak kembali ke permukaan, air laut membawa gas dan mineral terlarut. Ketika cairan panas menyembur keluar dari ventilasi, cairan tersebut bercampur dengan air laut di sekitarnya dan dengan cepat menjadi dingin. Hanya beberapa meter dari ventilasi, suhu bisa turun hingga 20 derajat Celcius atau lebih, yang tampaknya persis seperti yang disukai oleh beberapa makhluk hidup. Dan ada beberapa makhluk aneh yang hidup di bawah sana dalam kegelapan, seperti ikan hantu, cacing tabung berujung merah raksasa, dan jenis udang unik dengan mata di punggungnya. Dan beberapa di antaranya, seperti cacing tabung dan bakteri, bergantung pada bahan kimia dan mineral yang dilepaskan oleh ventilasi untuk bertahan hidup dalam kondisi yang keras. Namun, dalam kasus ini, air yang menggelegak tidak berasal dari lubang hidrotermal. Itu ada di sana karena mata air, dan itu sedikit lebih mengkhawatirkan. Kamu tahu, air di waduk ini harus tetap berada di tempatnya. Jika terlalu banyak yang merembes keluar, mungkin ada beberapa konsekuensi serius, terutama untuk daerah sekitarnya. Kamu dapat melihat kebocoran yang tidak biasa ini di sepanjang zona subduksi Cascadia, yang merupakan garis patahan besar di lepas pantai barat Laut Pasifik. Ini adalah tempat di mana dua lempeng besar yang membentuk kerak bumi bertemu dan bergeser satu sama lain. Air dari oasis Pythia bertindak sebagai pelumas di antara lempeng-lempeng ini. Kamu dapat menganggap zona patahan sebagai meja hoki udara. Ketika tekanan fluida tinggi, kamu seperti memiliki udara yang dihidupkan. Itu berarti gesekan antara lempeng berkurang yang memungkinkan lempeng bergerak. Tetapi jika tekanan fluida lebih rendah, kedua lempeng bisa saling mengunci, yang kemudian menyebabkan penumpukan stres. Bukan berarti mereka akan merasa tidak enak. Dalam konteks lempeng tektonik, stres adalah tekanan atau gaya yang dapat menyebabkan deformasi. Dan jika stres ini mulai menumpuk, pada suatu saat tekanan itu harus pergi ke suatu tempat. Jika terjadi banyak, hal ini dapat memicu gempa bumi dan kemungkinan besar bukan gempa bumi kecil. Sebagai contoh, pelepasan tekanan di zona subduksi Cascadia dapat menyebabkan gempa bumi berkekuatan 9 skala Richter. Sebagai perbandingan, gempa bumi terbesar yang pernah dicatat terjadi di Chili pada tahun 1960 dengan kekuatan 9,5 skala Richter. Kerusakan yang ditimbulkannya sangat besar, jadi kita berharap air akan tetap berada di dalam waduknya dan tetap menjaga keseimbangan lempeng tektonik. Kita baru menjelajahi 5% dari samudra. Siapa yang tahu berapa banyak hal keren yang ada di dasar lautan menunggu untuk ditemukan? Sebagai contoh, lihatlah benda-benda misterius yang ditemukan oleh para ilmuwan di kedalaman Samudra Atlantik, dekat Azores. Lubang-lubang itu tersusun rapi dan berjarak sekitar 10 cm, atau dalam beberapa kasus, bahkan beberapa meter. Mereka menyerupai tusukan yang ditinggalkan oleh mesin jahit. Beberapa orang berpikir bahwa lubang-lubang ini bisa jadi pusat asal biologis. Misalnya, beberapa ikan mungkin membuatnya saat berjalan di dasar laut. Yang lain percaya bahwa kita mungkin sedang melihat sesuatu yang dibuat oleh manusia, mungkin ditinggalkan oleh ban berduri. Tentu saja, lubang-lubang seperti itu sangat cocok untuk mengarang cerita tentang makhluk dari planet lain yang diduga membuatnya. Atau bahkan, mungkin monster legendaris seperti monster dari Loch Ness.
Memang sulit untuk menjelaskan kesimetrisan lubang-lubang tersebut, tapi seorang ahli biologi laut dalam menawarkan penjelasan yang cukup bagus. Dia mengatakan bahwa mungkin ada hewan yang menggali di bawah sedimen. Dan dari waktu ke waktu, hewan tersebut bisa membuat cerobong asap kecil hanya untuk mendapatkan akses ke sirkulasi air bersih di dalam liang kecilnya. Maksudku, ada tumpukan sedimen di sekitar bukaan setiap lubang, dan itu mendukung gagasan bahwa ada sesuatu yang mendorong tanah dari bawah. Tapi masih belum ada bukti bahwa lubang-lubang ini benar-benar terhubung di bawah permukaan. Dan ada banyak hal yang tersembunyi di dasar samudera dan lautan yang ditinggalkan oleh peradaban kuno untuk kita. Sebagai contoh, para arkeolog membuat penemuan yang sangat keren di lepas pantai selatan Kroasia. Sebuah jalan yang tersembunyi di bawah lapisan lumpur laut yang berusia 7.000 tahun. Mereka menemukan jalan kuno itu di situs Neolitikum Solin yang tenggelam. Situs Solin adalah sebuah pulau buatan manusia pada zaman kuno dan seorang arkeolog menemukannya 2 tahun yang lalu. Dia sedang mempelajari citra satelit di daerah sekitar Korčula, salah satu pulau di Kroasia yang indah. Ketika dia menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang menarik di dasar laut, dia menyelam ke dalam air bersama rekannya. Dan di bawah permukaan Laut Adriatik, yang merupakan bagian dari Laut Mediterania pada kedalaman 4-5 meter, mereka menemukan dinding batu yang kemungkinan besar merupakan bagian dari pemukiman kuno. Daratan tempat orang membangun pemukiman tersebut dipisahkan dari pulau utama oleh hamparan tanah yang sempit. Untungnya, daerah ini terlindung dari ombak besar oleh pulau-pulau di sekitarnya, sehingga situs ini tetap relatif terawat dengan baik. Jalan ini sekarang tersembunyi di bawah permukaan laut dan tertutup lumpur, tetapi sangat menarik untuk membayangkan bagaimana orang-orang berjalan di jalan tersebut hampir 7.000 tahun yang lalu, mengunjungi permukiman di dekatnya. Jika kamu ingin melihat makhluk-makhluk paling aneh, kamu bisa pergi ke dasar laut. Sebenarnya, para ilmuwan telah menentukan bahwa mungkin ada lebih dari 30 spesies baru yang berpotensi ada di dasar Samudra Pasifik. Mereka telah mengumpulkannya dengan menggunakan kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh. Ini adalah langkah besar karena sampai saat ini mereka hanya bisa mempelajari makhluk-makhluk seperti itu melalui foto. Aku berbicara tentang cacing yang tersegmentasi, berbagai jenis karang, beberapa invertebrata yang mirip dengan kelabang, dan banyak lagi. Tetapi ada juga banyak makhluk aneh lama yang sudah kita ketahui yang terlihat seperti berasal dari film fiksi ilmiah. Gurita merah, blobfish. Oke, yang satu ini terlihat normal sampai kamu mengangkatnya ke permukaan. Hiu siluman, ikan berbisa sloan, cacing zombie. Ya, aku tahu. Mari kita lanjutkan. Dasar laut juga menyembunyikan benda-benda dari luar angkasa. Ada jejak-jejak plutonium dan besi yang langka di dasar Samudra Pasifik. Dan yang mengagumkan adalah semua ini berasal dari luar angkasa. Bahan-bahan radioaktif ini mungkin terbentuk saat terjadi bencana alam di luar angkasa dan akhirnya sampai ke planet tempat tinggal kita yang indah ini. Dan puing-puing luar angkasa ini kemungkinan besar muncul di bumi dalam 10 juta tahun terakhir. Setelah jatuh ke Samudra Pasifik dan mengendap di kedalaman hampir 1 mil, puing-puing ini menjadi bagian dari semua lapisan batuan di sana. Plutonium sangat menarik bagi para ilmuwan. Memang hanya sedikit sekali yang telah ditemukan, mungkin hanya ratusan atom. Tapi tetap saja luar biasa karena atom-atom ini tercipta dari ledakan bintang. Hal-hal seperti ini bisa membantu kita untuk lebih memahami bagaimana alam semesta menghasilkan elemen-elemen yang lebih berat daripada besi, seperti plutonium, emas, uranium, dan platina. Kita masih belum tahu pasti tentang asal-usul elemen-elemen ini. Untuk waktu yang lama, para ilmuwan meyakini kalau supernova, yaitu ketika bintang mencapai akhir hidupnya dalam ledakan dahsyat, bertanggung jawab untuk menciptakan elemen-elemen berat ini. Tapi tampaknya bukan hanya itu saja. Beberapa peristiwa kosmik lainnya, seperti tabrakan bintang neutron yang merupakan bintang runtuh yang sangat padat, atau beberapa jenis supernova yang langka, juga bisa terlibat. Wow, aku ambil popcorn dulu.